Halo, selamat siang. Ini hari Senin. Aduh, kok aku tiba-tiba mulus ya? Perutku mulus tiba-tiba. Belum dandan. Terus tadi mandinya agak kesiangan karena pagi-pagi tadi mesti ke supermarket. Jadi selama pandemi ini rutinitasku kalau misalnya mau ke supermarket adalah aku tidak mandi. Jadi aku bangun tidur langsung sikat gigi, terus abis itu baru belanja ke supermarket, pulang dari supermarket mandi, keramas dan lain sebagainya gitu. Karena aku ngerasa ya biar hemat air juga kayak gitu. Nah ini hari Senin, papa lagi libur, di approve cutinya. Tapi sayang banget, tau gak sih cutinya dia itu kan dia ngambil cuti tuh panjang ya, seminggu. Tapi dalam seminggu itu kayak ada 2 hari di tengahnya tuh tidak di approve cutinya. Jadi kayaknya emang entahlah, kita tidak diizinkan untuk mudik ke Sragen dan Jogja. Tapi ya udah, kita nunggu sampai vaksin tiba, pandemi beres, biar nanti kalau liburan ketemu keluarga bener-bener bisa ngerasa aman, ya gak sih? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pals. Diary hari ini bakalan seharian ngikutin aku dari bebenah barang sampai balik lagi ke rumah Pamulang. Jangan capek-capek ya nontoninnya. Yaudah, sambil nonton kayaknya bisa sih kalian sambil ngeteh atau ngopi dan lain sebagainya. Semoga videonya bisa menemani kalian hari ini. Oke, enjoy nontonnya dari awal sampai habis. Let's go, kita bebenah. Aku dapat beberapa PR package ini dari Revlon. Aku mau say thanks di IG story. Juga ada teh. Habis ini mau ngeteh. Aku juga dapat paket dari Havelty. Nah, X The Harvest kayak kerjasama apa gimana, aku nggak tahu. Jadi di dalam hampersnya tuh ada chocolate almond cookies. Ini bye-bye, ini Ralin jangan sampai nemu ini. Terus ada tehnya yang Mille Rose. Ini baru ya. Kayaknya di sini mau langsung nyobain minum teh sambil nyemil ini. Beuh. Kita lagi di Genki Sushi. Terus sekarang kalau misalnya order tuh kita scan barcode gitu, terus langsung ke track table-nya. Lah, baru klik pesan Ralis. Bajunya baju rumahan, diajakin si Papa. Ini buat Ralin, ini buat aku. Oh, wah, itu apa? Kari omurice. Chicken kari omurice. Wangi banget.
Hi, this is the next day. Ralin nginep di rumah oma opa. Tadinya kan mau balik Pamulang, tapi karena ternyata ada kerjaan dadakan, terus Ralinnya rewel, jadi ya udah aku izinin nginep di rumah mamiku. Terus aku pulang ke Pamulang, tapi besok balik lagi ke Meruya. Ya mumpung Ralin lagi libur sekolah gitu ya. Ini kan liburan sekolah juga dan gak kemana-mana. Ya udah kita liburan aja lah di rumah mamiku ya, biar rame rumahnya. Ini aku mau mandi, terus habis itu mau nyicil kerjaan. Jadi besok pas sudah di rumah mamiku aku nggak kerja lagi gitu. Ya udah, mau mandi dulu ya. Sudah menyiapkan baju. Tapi kayaknya aku mesti jemur baju dulu. Aku habis bebenah rumah juga. Ya udah, ntar lanjut lagi ya. Aku kalau abis sholat cek bengep, nangis karena banyak-banyak bersyukur ya gitu deh. Karena tahun ini alhamdulillah untuk aku dan keluarga lebih baik dari tahun sebelumnya, jadi harus banyak-banyak bersyukur banget. Alhamdulillah. Duh, aku lapar, makan yuk. Kenapa ya, tadinya aku mau masak ramen kan, tapi kok kayaknya aku tadi makan pagi makan nanas, terus kayak minum green juice. Kalau makan ramen kayak kasihan perutku. Aku tetap harus makan nasi. Deket sini tuh ada mujige ya. Kalian mau aku pesan apa? Martabak? Enggak, mujige. Coba kita intip ya. Aku nggak suka tteokbokki. Yang lain di sini tuh kayaknya deket sini ada grupnya Hungry Group, itu makanannya enak-enak. Pengen yang nasi Sangyu by Hungry ini loh. Sangyu, aburi gyudon. Pepper gyudon. Yang enak yang mana ya? Aku nggak mau pakai telur. Ada chicken curry, enak nggak ya? Aku nggak pengen makan pedas. Bentar, aku pilih dulu. Aku bingung. Aku sudah menentukan pilihan. Aku mau pesan Sangyu by Hungry, terus yang aburi gyudon karena katanya ada rasa asapnya gitu. Nasinya aku upgrade ke jumukbap. Nggak tahu. Ntar kita lihat kayak gimana. Totalnya 59.000, mahal sih, tapi nggak apa-apa. Aku ingin makan enak, tapi tetap kita cari promo. Ini ya, bisa nggak ya yang pasti diskon? Lumayan, ada diskon 10.000 di Grab. Kita coba-coba lagi yang lain, siapa tahu ada yang diskon 40.000. Karep aja lu, orang nggak nyampe 100.000 belanjanya. Nah ini diskonnya lebih gede, 18.550. Oke, jadi aku bayarnya 40.450. Alhamdulillah bisa makan enak. Mari kita order. Pesananku udah datang. Ini aburi gyudon, aku tambahin bubuk cabai gitu. Dan ini yang apa tadi? Jumukbap, wangi ya. Aku mau langsung makan sambil nonton Netflix. Aku pengen nonton Waikiki 2. Makan sambil nonton. Ternyata enak jumukbapnya. Nasinya doang ada rasanya. Kurang kimchi nih. Aku sudah beresin kerjaanku. Terus aku juga udah nyiramin tanaman. Cuma monstera sih, sisanya udah aku siramin semalam. Terus ini kayak mau hujan, jadi aku pinggir-pinggirin biar kena air hujan gitu. Misalnya hujan. Habis ini aku pengen ngecekin jemuranku yang tadi pagi. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih lihat kalian nih, karena banyak banget di 2020 ini yang nanyain soal gimana caranya aku semacam financial plan gitu, tapi ini versi yang apa ya, orang yang nggak ngerti soal financial plan gitu loh. Aku tuh sebenarnya dari dulu selalu pakai cara ini dari zaman aku masih single, dan pas sudah nikah pun aku juga diskusikan sama suamiku, dan suamiku agree gitu dengan cara aku. Jadi aku bakalan share ke kalian ya caranya gimana. Sebenarnya aku juga udah pernah share juga sih di Instagram story, tapi masih banyak banget pertanyaannya. Jadi aku bakal share lagi sekarang. Oke, aku bakalan jabarinnya pakai iPadku aja.
dan aku bakalan tulis manual gitu. Oke, kita pakai GoodNotes. Ini aku pakai iPad Gen 8, terus aku pakai aplikasi namanya GoodNotes 5 berbayar ya di iPad Gen 8, dan aku pakai Apple Pencil Gen 1. Just in case kalian ada yang penasaran gitu ya. Ini aku bakalan gambarin dulu circle. Miringnya bun, kita ulang lagi. Nggak bisa Riri, nggak bisa, nggak usah maksa. Oke, kira-kira begini. Ini berdasarkan plan aku ya. Aku bagi berdasarkan yang sekarang aja. Gimana ya caranya? Ini kan 50%. Nah, gini deh. Nah, gini. Kira-kira kayak gini diagramnya ya. Financial plan. Ini financial plan ala aku ya, yang bener-bener nggak ngerti apa-apa. Intinya ya gimana ya, amatiran lah menyimpan uang versi aku. Aku selalu membagi keuanganku itu menjadi 3 bagian. Tapi ini di luar biaya KPR rumah. Jadi KPR rumah dikeluarin dulu karena aku baru ngatur financial plan-nya ini setelah punya rumah gitu. Jadi ya udah, di luar semua ini ada biaya KPR rumah ya. Kelihatan nggak? KPR. Ini di luar sini. Nah, sisanya baru kita bagi-bagi. Penghasilan aku dan Papap itu, aduh ada Kang Jamu lewat. 65% ini tabungan yang kusebut tabungan mati ya. Ini susah banget diutak-atiknya. Ada deposito dan lain sebagainya tuh ada di sini. Aku tuh deposito bulanan tuh ada sekitar 3, dan itu juga aku bagi-bagi lagi depositonya. Ada yang untuk goals ini, goals itu, kayak gitu-gitu. Terus termasuk biaya asuransi aku masukin di sini gitu. Tapi ini juga ada ATM yang bulanannya itu tidak dipotong. Pokoknya adalah aku pakai Bank BCA. Jadi bulanannya itu tidak dipotong, tapi kalau misalnya kita ada transaksi lebih dari 4 kali apa 3 kali gitu bakalan kena potong. Intinya susah banget deh. Dia nggak bisa sembarangan, nggak ada M-banking kayak gitu-gitu, dan makanya dia nggak ada biaya administrasi kayak gitulah. Mesti langsung datang ke bank atau ke ATM gitu, dan tidak ada biaya bulanan, nggak ada administrasi gitu. Tapi bunganya juga kecil banget, intinya kayak gitu. Ataupun ada biasanya bank yang aku nyimpannya tuh kena biaya bulanan gitu, tapi kena bunga, tapi kayak bunganya sama biaya bulanannya tuh selalu nutup gitulah, intinya kayak gitu. Nah, terus di sini berarti dari 65 kurang berapa tuh? 65. Ya Allah, matematika aja kayak begini. Bank itu juga ada kok penyimpanan uang. Aku nih biasanya kalau misalnya ada dana ngendep di bank, misalnya ada tagihan kayak administrasi gitu. Nah, bunganya itu tuh nutup administrasinya gitu loh. Kalau aku biasanya selalu kayak gitu ya kalau aku hitung, jadi selalu aman. Tapi aku prefer yang bank yang aku bilang BCA itu sih, nggak ada biaya administrasi, dapat bunga tapi ya kecil banget. Tapi ya gitu deh, susah. Intinya ya udah, deposito, asuransi, dan tabungan-tabungan yang aku bilang itu yang susah diambilnya nih aku masukin sini. Tabungan urgent juga ada lagi. Aku kasih biasanya 25%. Tabungan urgent ini termasuk biaya bulanan sih aku masukin ke sini. Terus gaji-gaji ART ku, terus untuk keperluan-keperluan bulanan deh yang nggak menuntut harian, pokoknya aku masukin sini. Terus kalau misalnya masih ada sisa dari bulanan, aku pindahin lagi ke sini gitu loh. Pokoknya intinya kalau ini udah melebihi targetku, kayak misal nih dalam sebulan aku simpan di situ 10 juta gitu. Kalau misalnya di atas 10 juta, ya udah 1 jutanya aku pindahin ke tabungan mati. Kalau aku kayak gitu sih. Terus jajanku hanya sekitar 10% jajan ya. Kayak ya belanja mingguan, bulanan, pergi, nginap-nginap, monyong. Kayak gitu-gitu aku masukin nih ke sini. Pokoknya aku nggak mau utak-atik, paling anti utak-atik yang ini. Kalau udah kepepet banget utak-atiknya yang ini. Tapi kalau misalnya bisa ya pokoknya yang ini. Dari semenjak awal pandemi ini, sebenarnya dari awal Januari sih, aku udah mengurangi nyicil-nyicil. Aku juga udah nutup kartu kredit. Tadinya kartu kreditku ada 5. Sekarang sisa 2. Yang emang satu tuh bisa dipakai untuk keluar negeri, yang satunya tuh emang dulu waktu zaman awal kerja tuh kayak susah banget dipakainya gitu. Buat
buat dapetinnya susah banget, sorry salah. Nah intinya sih kalau aku dari dulu sampai sekarang sama ya, prinsipnya pinter-pinter prioritasin kebutuhan. Harus bisa mikir mana yang butuh dan perlu dan urgent, mana yang emang cuma pengen doang. Intinya hidup itu harus bener-bener sesuai sama kemampuan gitu. Aku paling anti mikir ya udah pakai aja dulu duitnya, masalah besok ya besok. Aku nggak bisa kayak gitu, semuanya harus di plan. Aku kalau misalnya kenal orang kayak gitu ya, kayaknya aku nggak bisa deh temenan sama orang kayak gitu. Maaf nih, maaf banget, tapi itu bukan prinsip hidupku. Aku siapin plan yang terburuk. Jadi misalnya aku dapet yang di luar dugaan tuh kayak jadi bonus, dan gimana ya rasanya ya? Ya udah, aku harus siapin apapun itu untuk yang terburuk dulu. Jadi kalau misalnya plan A, oke, plan A ya udah plan A, tapi ya kita tetap harus nyiapin plan B-nya dulu gitu, biar ya kalau misalnya kita jatuh atau apa, kita tahu lah kita harus ngapain, kayak gitu intinya. Omonganku agak ngelantur sih, tapi intinya sih aku pengen menyampaikan yang paling sering dan paling banyak ditanyain soal cara aku ngatur keuangan, karena mungkin dilihatnya aku pintar ngatur keuangan gitu ya. Tapi aku akui sih, dari dulu zaman gajiku juga masih pas-pasan, aku selalu merasa aku cukup dan aku bisa nabung. Bayangin ya, dulu zaman gajiku masih kerja kantoran, sebulan itu 5 juta, dalam waktu setahun aku bisa nabung 100 juta. Dengan cara apa? Tabunganku, gajiku full itu aku tabungin. Nah aku cari kerja sampingan lagi biar nggak utak-atik gajiku. Nah dari kerja sampingan aku ya nulis blog, artikel blog, ya freelance di perusahaan lain kayak gitu-gitu. Itu justru buat jajan aku masih nyisa. Jadi kayak ya udah, sisanya aku masukin lagi di tabungan kayak gitu-gitu lah. Pinter-pinternya kita aja sih ngatur-ngatur keuangan, dan harus bener-bener, ibaratnya aku percaya sih kata orang, rezeki itu nggak kemana ya, tapi kalau misalnya kita nggak ada usaha, gimana caranya rezekinya mengalir ke kita. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Oh iya, selama 2020 ini aku tuh juga ada kan yang namanya budget traveling. Nah budget traveling itu biasanya aku masukin di tabungan yang 25% itu, dan biasanya aku kayak ada deposito bulanan gitu juga. Tapi karena ini pandemi, ya udah aku masukin lagi ke yang 65%. Pokoknya intinya jajan dicukup-cukupin. Kayak aku tuh tabungan jajanku sebulan gak lebih dari 3 sampai 5 jutaan lah, sekitar segitu untuk biayaku sehari-hari selama sebulan, kayak makan, pergi sama Ralin, bensin, uang papap, ya kayak gitu-gitu kita bagi-bagi lah aku sama papap. Pokoknya intinya gaji papap itu aku yang megang semuanya dan aku kelola dan kita bagi-bagi. Intinya gitulah, aku gak mau pusing ribet jelasinnya. Dan dari uang jajan kalau ada lebih aku masukin ke yang urgent. Kalau urgent ada lebih lagi dari batasan yang aku tentukan, itu aku masukin lagi ke yang 65%. Nah mudahnya kayak gitu intinya. Jadi pinter-pinterlah kita memilah-milih keuangan kita, jadi langsung diplot-plotin gitu loh. Aku kalau misalnya dapat uang, dapat duit gitu ya, ada duit masuk langsung aku plotin. Oke, yang penting dulu yang mana nih, itu yang aku utamain. Sisanya aku bagi-bagi lagi kayak 1, 2, 3. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Semoga videonya bisa menambah info kalian. Dan kalau misalnya ada info-info aku yang kurang, boleh tambahin aja di kolom komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian juga mau sharing gimana nih financial plan kalian yang benar-benar berhasil di kalian, boleh share cara kalian di kolom komen di bawah juga, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Abis ini aku mau nonton Korean drama. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.